Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Uten Sutendi dalam program Desa Berprestasi. Hari ini saya ada di Desa Bonisari, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Tapi Bonisari ini adanya di Kampung Bahagia. Ya, Pak Kades ya? Betul, Pak. Nah, bersama saya saat ini ada di ruangan Kepala Desa Bonisari, Bapak Mulyadi. Ya. Selamat pagi, Pak Mulyadi. Pagi, Pak. Waduh, senang sekali nih. Setelah sekian lama kita janji ya, baru hari ini nih bisa ketemu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya Bapak di kantor desa kami. Tapi duduknya nih kita kayak pacaran deket-deket. Tapi nyantai ya. Yang penting nggak beneran aja. Ya. Gini Pak Kades, Siap. ini saya senang nih masuk ke kampung ini, Desa Bonisari, tapi desanya ada di Kampung Bahagia. Waduh, saya jadi merasa bahagia juga nih. Kenapa bisa disebut bahagia itu? Asik tuh, ada backgroundnya mungkin gitu. Ya, dulu waktu itu sebenarnya wilayah sini itu disebut wilayah daerah Kampung Pagar Cina. Pagar Cina. Pagar Cina atas dasar usulan dari tokoh masyarakat, ya kan? Karena memang Cinanya itu udah pada nggak ada di sini gitu. Dulu memang di sini banyak nggak banyak, nggak ada lah mungkin gitu waktu zaman Belanda dulu kali kan gitu. Cuma akhirnya hasil kesepakatan dari para tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda juga, sehingga dipilihlah nama Kampung Bahagia itu sampai saat ini gitu. Mudah-mudahan warganya juga pada bahagia ya. Insya Allah, amin. Ya. Nah, kalau Bonisari itu diambil dari bahasa apa itu? Bonisari ini dulu sebenarnya Buni atau Boni sih? Boni. Dulu itu desa induknya itu Desa Rawaboni. Rawaboni. Karena dipekar pada saat tahun 1982 dipekar menjadi Desa Bonisari. Seperti itu, Pak. Apa yang menjadi keunggulan atau ciri khas Desa Bonisari ini? Terutama memang di Bonisari ini tani ya, hampir 60% warganya petani dulu tuh. Sampai sekarang? Kalau sekarang mungkin sudah berkurang karena banyak karyawan, pedagang segala macam. Nggak berkurang sawahnya, areal pertaniannya, atau berkurang warga yang ikut bertaninya? Kalau bicara areal pertanian itu sampai saat ini masih. Cuma ada beberapa blok aja yang sekarang ini baru dimasuki oleh pengembang ya, perumahan, terutama di blok 1, Bang. Kalau yang lainnya dari 4 blok itu masih sawah. Milik warga atau milik pendatang atau pengembang? Campur ya, ada masih milik warga, ada pendatang gitu juga gitu. Cuma di blok 1 aja yang sudah menjadi dikuasai oleh pihak pengembang perumahan. Rata-rata areal pertanian itu sawah ya? Sawah ya? Sawah. Kan dulu daerah sini setahu saya terkenal dengan hasil padinya ya? Betul. Irigasinya juga bagus. Betul ya. Bahkan termasuk wilayah hijau ya, yang nggak boleh dibangun areal pemukiman. Betul kan. Sekarang masih begitu aturannya atau sudah? Sekarang sudah berubah. Sekarang sudah berubah. Sudah boleh pemukiman. Boleh untuk permukiman. Artinya sawah-sawah itu juga sebagian sudah boleh dijual. Boleh Kang, sudah. Ya karena perkembangan kali ya, perkembangan zaman ataupun dari beberapa wilayah yang ada di Kecamatan Pakuhaji ya kan sudah berubah juga kan. Gitu. Kan itu artinya kita akan kehilangan banyak sumber pangan ya. Betul. Apa yang dilakukan Pak Kades tuh khususnya untuk di Desa Bonisari mempertahankan areal pertanian itu? Ya, untuk sementara ini memang tadi saya bilang masih dalam tahap
terus kita melakukan perkembangan pertanian, Kang, terus masih apalagi dengan adanya program-program pemerintah pusat yang langsung ke desa. Salah satu contoh ketahanan pangan, terutama itu kita harus mendukung semua program-program dari pemerintah pusat juga. Di saat artinya memang mulai terkikis nih ya sawah-sawahnya yang tadi saya bilang sekarang udah ada masuk pengembang untuk perumahan seperti itu. Dan kita dari sekarang ini juga coba berusaha untuk bagaimana caranya masyarakat kita bisa usaha lagi, terutama untuk anak-anak generasi mudanya gitu ya, agar mereka punya pekerjaan, ya kan. Nah, di sini kita ada beberapa kegiatan. Satu contoh seperti apa namanya itu yang disebut pemberdayaan, ya kan? Pemberdayaan pemuda atau apa? Pemberdayaan kelompok tani, kelompok ternak juga, gitu kan? Ternak apa? Ada macam-macam, Kang. Ada ikan, ada kambing juga. Tinggal lihat potensinya di wilayah masing-masing. Itu tergantung kemauan daripada masyarakat itu sendiri juga, kan gitu. Gini, saya melihat di daerah-daerah yang dulunya pertanian dan budaya taninya cukup tinggi ya, seperti di daerah Pantura ya, daerah kita. Nah, sekarang saya melihat ada banyak penurunan minat anak-anak muda dan masyarakat terjun ke sawah itu. Apa di sini juga begitu? Ya, kalau ke sana sama ya, Kang ya. Kadang-kadang kita lihat mereka yang instan aja. Nah, ya. Kok beda dengan orang-orang tua dulu ya, kan? Ya, artinya kita untuk bekerja itu bener-bener ya kan, terutama pagi-pagi petani udah ke sawah, macul segala macam. Panggilan tugas. Tuh, kadang-kadang kan anak-anak sekarang mau pengen yang instan aja kan, gitu kan. Dia udah kerja, hasil gitu. Padahal kan untuk membangun suatu ekonomi juga kan bukan cuma hanya kerja aja kan gitu. Artinya mereka bisa mengembangkan usaha-usaha tadi kayak ternak segala macam, kan seperti itu. Itu mungkin tantangan kita ya. Ya, ke depan. Apa yang dilakukan Pak Kades, atau adakah yang dibuat program oleh Pak Kades untuk membangun kembali atau paling tidak merawat, memelihara semangat kultur tani itu? Ya, terkait masalah kita tinggal lihat ininya aja, Kang, nih perkembangannya aja ke depan itu terkait masalah pertanian. Kalau seandainya memang ini pun juga harus kita lakukan, tinggal tergantung lahannya nih, Kang. Kan di kita juga kan lahannya sudah terkikis, udah banyak ya kan, dimiliki oleh pengembang, terus di samping juga orang-orang dari luar gitu kan, sehingga mengurangi, ya kan. Itu efek dari dicabutnya dulu perda atau apa? Dulu kan daerah hijau kan dulu ini, sekarang menjadi industri ya. Ya karena memang kalau di wilayah Bonisari belum ada masuk industri kan, belum masuk untuk industri di kita. Nah, kalau soal yang rame-rame kemarin, misalnya PIK itu kan di daerah Paku Haji. Siap. Ya kan. Bonisari termasuk wilayah yang terkena. Kalau untuk Bonisari tidak. Ya, tapi terus terang aja saya pribadi kita mendukung pembangunan yang ada, Bang. Gitu. Artinya mendukung kehadiran PIK. Ya, mendukung kehadiran PIK artinya pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Sepanjang aturannya memang dijalankan. Itu. Ya, kan isu yang kemarin diributkan oleh para aktivis itu harus dihentikan karena merusak lingkungan dan seterusnya. Ya, pro kontra wajar lah kan, wajar untuk kita cari solusi jalan yang terbaik antara para aktivis terus dengan pemerintah juga. Memang ini harus, kalau bahasa sekarang, balance ya. Nah, menurut Pak Kades, bagaimana solusinya supaya di satu sisi pembangunan
PIK itu yang didukung oleh pemerintah pusat berjalan dengan baik, tetapi juga di sisi lain masyarakat desa kita, kampung kita juga merasa bahagia gitu. Ya, ya. Kalau saran saya sih artinya supaya tadi agar masyarakat juga bisa menerima kemauan masyarakat nih. Iya. Tuntutannya apa gitu. Nah, terus diberikan oleh pihak pengembang. Gitu, jangan sampai ada seolah-olah yang rame-rame gitu kan, gitu. Jadi biar ada apa namanya keselarasan yang antara masyarakat dengan pihak pengembang. Sepanjang ini di wilayah kepemimpinan desa Pak Kades ya, itu aman-aman aja soal itu. Alhamdulillah kalau terkait masalah itu semua aman aja, nggak ada masalah. Artinya berjalan baik ya. Berjalan. Tidak ada protes-protes masyarakat. Tidak ada, alhamdulillah. Gitu. Oke, selain pertanian, apalagi yang menjadi program unggulan Desa Bonisari ini? Program unggulan Desa Bonisari selain pertanian, memang kita mengembangkan tadi apa disebutnya ya? Pemberdayaan. Bukan pemberdayaan, semacam kelompok tani. Bukan Kang, apa lupa saya itu kadang-kadang gini. Iya. Semacam pelatihan nggak? Oh, pelatihan kayak pelatihan bengkel, motor, terus servis AC. Itu yang kita dorong, yang kita ke depan, nggak menutup kemungkinan kalau seandainya pembangunan terus berjalan, ya kan? Iya. PIK terus berjalan, dituntut masyarakat untuk punya apa namanya keterampilan, mempersiapkan sejak dini warga supaya punya life skill. Nah, betul itu. Keterampilan hidup ya. Hidup, benar. Supaya nanti ketika industri masuk ke sini, pembangunan pengembang makin melebar, kita sudah siap. Betul kan? Wah, bagus sekali. Jalan sekarang itu. Berjalan kan? Alhamdulillah. Artinya ada beberapa kelompok bengkel motor sudah ada ya, bahwa dari 4 kalau nggak salah, 4 kelompok itu udah berjalan. Cuma memang yang diminati oleh anak-anak muda itu otomotif gitu. Ya, motor gitu. Nah, kemarin juga ada dari dinas ya kan, untuk ini servis AC, dan alhamdulillah seperti itu. Kalau dari sisi pertanian tadi ada peternakan. Ternakan apa aja yang dikembangkan? Ternakan itu kita ada ternak kambing juga ada, terus ikan juga ada, karena memang di wilayah Desa Bonisari ini potensi desanya memang 1 pertanian, 2 peternakan, gitu kan. Jadi dari 2 potensi ini artinya kita kembangkan terus. Iya. Gitu kan. Ya. Nah, itu bagus sekali Kang ya. Artinya di satu sisi pertanian tetap dijalankan, dipertahankan, tapi di satu sisi juga kita mempersiapkan warga dan anak-anak muda untuk masuk ke dunia industri ya. Betul kan. Itu bagus sekali. Nah, dana desa lancar Kang ke sini? Dana desa alhamdulillah lancar kan semuanya. Berapa dapat di sini? Di sini sekitar 2,8 hampir 3 M gitu. Totalnya. Termasuk yang dari APBD. Iya, betul. Karena itu pun juga kan kegiatan-kegiatan yang sudah dibagi ya. Diplot. Sudah ada programnya ya gitu. Betul. Termasuk untuk life skill tadi, untuk pembinaan pemuda keterampilan tadi. Betul kan. Dari desa itu ya. Nah, kalau untuk pertanian berapa persen dana desa dialokasikan? Kita untuk ketapang itu kan sekitar 20% kan. Ketapang itu ketahanan pangan ya? Ketahanan pangan. 20% 20% ya. Gitu ya. Cukup. Itu standar ya? Iya, standar, apalagi sekarang kan ketapang ini juga kan program pemerintah pusat, kita juga harus membentuk BUMDes. Ya, sebentar lagi kan juga kita harus bentuk juga Kopdes Merah Putih. Koperasi Merah Putih. Betul itu kan. Ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang BUMDes sudah ada. BUMDes belum ada Kang, tapi kita lagi menunggu sosialisasi terkait masalah pembentukan koperasi desa, karena
kita sebenarnya sudah lama Kang, pada saat itu artinya kita mau membentuk BUMDes ini apa sih yang bisa kita jual? Isinya apa? Isinya apa gitu kan? Jangan sampai artinya nanti nggak berjalan nih. Sampai sekarang belum ketemu? Belum ketemu saya. Cuma pas begitu kemarin ada beberapa rekan juga yang memberikan pemahaman gitu. Nah, ke depan kita nggak menyertakan modal dulu nih untuk BUMDes. Artinya kita bentuk dulu nih apa namanya strukturnya, ya kan? Nah, nanti dari yang 20% itu rencananya untuk ketahanan pangan tadi, untuk pertanian, untuk peternakan. Nah, hasilnya nanti biar BUMDes yang mengelola. Oleh nanti dengan Kopdes gitu. Menurut saya sih itu. Jadi pelatihan itu yang paling penting. Dan sama praktek apa tadi bengkel itu kan bisa menjadi bagian dari aktiviti di BUMDes gitu. Betul kan. Termasuk juga mungkin pengolahan ketapang tadi gitu. Betul gitu. Ya kan. Koperasi menurut Pak Kades penting. Kan sekarang harus ada itu di setiap desa. Ya. Jadi karena memang ini program pusat yang nggak bisa kita tolak, nggak bisa ditolak ya? Nggak bisa kayak, ya kita jalanin aja kan. Kan kalau nggak ada isinya, nggak ada kegiatannya, kan ngapain pula? Ya artinya gini, dengan adanya terbentuk koperasi juga di sini kan menyerap apa? Tenaga kerja kan gitu. Nah di sini kita harus benar-benar artinya mendirikan koperasi desa ini orang-orang yang memang mau bekerja. Kan harusnya gini usaha itu ya, kalau saya pengalaman usaha ya, kita harus ada bentuk usahanya dulu. Betul. Ada produk dulu. Betul. Ada potensi usaha dulu. Betul. Ada peluang pasar dulu. Betul. Baru dibuat rumahnya. Rumahnya itu bisa PT, CP atau koperasi gitu. Nah, makanya dari koperasi itu sendiri ada beberapa item ya yang tadi produk unggulan desa itu apa sih? Terus untuk simpan pinjam kan gitu kan kalau nggak salah ada 8 kalau nggak salah itu kan gitu tahapannya. Nah itu yang paling penting mungkin kenapa Pak Kades sedikit bingung katakanlah soal koperasi atau BUMDes karena mungkin tadi spirit of entrepreneur jadi semangat wirausaha di desa ini yang harus dikembangkan dulu. Betul, kan? Nanti setelah itu baru koperasi mewadahi, BUMDes mewadahi, kira-kira gitu. Saja. Nah, kalau BUMDes dibentuk, koperasi dibentuk, tapi nggak ada yang diwadahi, kan itu juga akan mubazir. Ya, makanya kita memulai dari tadi, Pak, dengan program ketapang tadi. Nah, kita mulainya dari situ. Menurut saya nanti baru kelihatan. Gitu. Nanti apalagi nih, kan kita usaha bukan cuma hanya itu aja kan. Ada usaha-usaha lain lagi yang yang bahan kita bentuk ya kan. Gitu seperti itu kan. Nah ngomong-ngomong Pak Kades sudah berapa lama nih, berapa periode jadi kepala desa? Alhamdulillah Kang, saya dari tahun 2007 ya mencalonkan diri sampai tahun 2013. 2013 saya istirahat tuh. Satu periode, 2019 saya maju lagi dan alhamdulillah masih bisa diberikan kepercayaan oleh. Berarti udah 2 periode. 2 periode kan. 2 periode itu 2 kali sih. 2 kali berarti. Iya, 2 kali. Tapi yang 1 periode ini baru satu yang terakhir baru 1 periode. 1 periode. Yang masuk 8 tahun. Iya. Kalau yang pertama masuk yang 6 tahun. Gitu ya. Tapi ada jeda 1 periode ya? 1 periode jedanya. Berarti masih 1 periode untuk yang kedua kalinya ya, gitu ya, gitu. Nggak artinya nggak beruntun ya? Ya betul kan, nggak beruntun. Kalau dari sisi dari sisi pribadi sebetulnya apa yang membuat Pak Kades terpilih dan dipilih oleh warga menjadi kepala desa? Ya di tahun 2007 nih kan ya, saya bicara dari tahun 2007. Memang sebenarnya saya terus terang aja, artinya merasa tertarik, merasa terpanggil. Ketika artinya saya untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa di Bonisari. Padahal saya terus terang pada saat itu bukan orang politik, bukan orang pemerintahan. Saya murni orang di lapangan kan. Maksudnya lapangan apa? Artinya saya pekerja. Dulu pekerja apa? Tukang kuli. Gitu kan. Kuli saya apa? di kendaraan di mobil.
supir angkot. Supir angkot. Betul. Supir angkot terus jadi nyalonkan diri jadi kepala desa. Kepala desa. Luar biasa. Tentu nggak mudah kan perjuangan itu. Ya, memang itu membutuhkan ya perjuangan, artinya dan semangat untuk membangun desa gitu, Bang. Nah, nggak artinya pertanyaan saya, kenapa warga begitu tertarik memilih Pak Kades? Apa kelebihan Pak Kades sebetulnya? Sebenarnya nggak ada kelebihan ya, biasa-biasa aja. Cuma mungkin mereka melihat saya pada saat itu mungkin orang yang nggak punya bermasalah di desanya gitu. Yeah. Dan saya membangun kegiatan-kegiatan anak muda pada saat itu memang saya hobi olahraga ya, terutama di bola kan, terutama saya membangun itu, bahkan sampai saya kreditkan sepatu segala macam pada saat tahun itu. Karena kepeduliannya terhadap masyarakat. Nah, itu kan. Jadi motifnya memang pengen ngabdi ya. Pengen ngabdi kepada masyarakat semuanya, dan alhamdulillah artinya salah satu kenang-kenangan kantor desa ini kan. Oh, kenapa kantor desa ini bagus, saya lihat tuh, rapih banget gitu. Kalau di luar kelihatan nggak begitu rapih. Sejak pemekaran wilayah Desa Bonisari dengan Rawabon itu 1982 itu, Bonisari belum pernah punya kantor desa. Ya. 4 kali pencalonan kepala desa, setiap itu kepala desanya kantornya pindah-pindah ke rumahnya masing-masing. Dan alhamdulillah di 2007 saya terpilih, dan memang itu salah satu misi-misi saya untuk punya kantor desa. Gimana nih caranya gitu, dan alhamdulillah bisa terwujud gitu kan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gitu. Saya lihat bagus desanya dibandingkan beberapa desa lain yang saya kunjungin ya. Dia rumahnya bagus gitu ya, punten nih rumahnya, tapi kantor desanya nggak begitu bagus nih. Tapi saya lihat ini rumah ini desa bagus itu. Ya, tinggal tergantung kan hati kita ya, niat kita tergantung niat kita ya kan, untuk membangun fasilitas pelayanan masyarakat gitu kan. Ya mudah-mudahan kalau niatnya baik, insya Allah masyarakat punya penilaian seperti itu aja. Tadi Pak Kades sebelumnya ngobrol, saya ini pendidikannya rendah. Emang serendah apa sih pendidikan Pak Kades? Terus terang, saya waktu itu cuma lulus SD kan. Lulus SD? Lulus SD. Waktu menyalonkan kepala desa? Ketika mau menyalonkan desa itu, sebelumnya saya 2 tahun sebelumnya itu saya ikut paket. Oh, subhanallah. Ikut paket SMP kan. SMP. Paket A ya, paket apa tuh? Paket B. Paket B, paket B. Ya. SMP ya, ya. SMP. Untuk persyaratan. Untuk persyaratan. Karena memang pada saat itu saya SMP kelas 3 itu nggak lulus kan. Karena faktor ekonomi orang tua pada saat itu. Iya. Saya nggak gengsi lah, nggak malu apa ada. Iya, bagus itu. Jadi supir angkot lulusan SD mencalonkan menjadi kepala desa dengan untuk memenuhi syarat ikut paket B. Paket B. Ini luar biasa Pak Kades. Pada saat itu kan belum ada nih ketentuan persyaratan untuk pencalonan kepala desa, yaitu SMP batas terakhir. SMP pada saat batas terakhir SMP pada saat itu. Paket boleh. Ya. Paket B boleh. Yang penting terdaftar. Makasih Pak Kades ya, obrolannya ini. Sama-sama. Ini luar biasa perjuangan seorang supir angkot yang lulusan SD bisa menjadi kepala desa 2 periode. Tentu perjuangan yang sangat berliku dan berat. Alhamdulillah, memang ini semua udah takdir kali ya, gitu. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga lancar, sehat terus. Amin. Dan berkah ya. Bisa terus mengabdi untuk Desa Bonisari dan Kabupaten Tangerang. Insyaallah, amin kan. Insyaallah. Demikian pemirsa di rumah dan di mana saja obrolan saya dengan Pak Mulyadi, Kepala Desa Bonisari, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Sebuah cerita yang menarik sebetulnya. Beliau seorang warga lulusan SD, supir angkot yang memberanikan diri menjadi kepala desa. Ini sebuah perjuangan yang cukup berliku dan berat tentunya.
dan dia merasa bersyukur sampai hari ini menjadi kepala desa. Terima kasih, sampai jumpa lagi bersama saya Uten Sutendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kades ya.